Lantas bagaimana kondisi terkini Gunung Merapi dan bagaimana kondisi para pengungsi? Kita tanyakan kepada rekan Andri Prasetyo langsung dari Sleman, Yogyakarta. Selamat pagi Andri, bagaimana pantauan Gunung Merapi pagi ini? Ya, Vena, Kintan, dan juga pemirsa bahwa pagi ini kondisi Gunung Merapi jika dilihat dari sisi selatan tempat saya mengabarkan ini di Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini agak sedikit tertutup kabut, tidak nampak visual pandangan mata. Dan dapat kami informasikan sendiri bahwa sejak statusnya dinaikkan dari level waspada ke siaga pada 5 November lalu, aktivitas Gunung Merapi ini sendiri masih terus tinggi. Ancaman yang mungkin bisa terjadi akibat naiknya status ini menurut BPPTKG Yogyakarta masih berada di sisi tenggara, yakni di kecamatan ataupun di Kali Gendol, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan bukaan kawah Gunung Merapi yang mengarah ke Kali Gendol dengan ancamannya nanti bisa berupa guguran lava maupun lontaran material awan panas sejauh maksimal 5 km. Adapun ancaman ini sendiri, memang ancaman erupsi ini diperkirakan tidak akan sebesar erupsi tahun 2010 lalu karena memang saat ini belum terjadi kubah lava baru di puncak Gunung Merapi. Namun akibat dari naiknya status Gunung Merapi dari waspada ke siaga ini, ada ribuan pengungsi atau ribuan warga yang akhirnya diungsikan ke barak-barak pengungsian. Data hingga tadi malam menurut BNPB ada sekitar 1.294 warga yang telah diungsikan di 4 kabupaten di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Adapun jumlah pengungsi terbanyak ini berada di Kabupaten Magelang, yakni ada 835 orang. Kemudian di Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini ada 203 orang. Di Kabupaten Boyolali ada 133 orang dan di Kabupaten Klaten ada 123 orang. Mereka saat ini ditempatkan di barak pengungsian karena masuk dalam kelompok renta seperti lansia, difabel, ibu hamil, dan juga anak-anak. Meski demikian, memang hingga saat ini status Merapi masih berada di level 3 ataupun siaga, sehingga jarak ataupun radius bahaya masih berada pada 5 km dari puncak gunung. Demikian, Vena, Kintan. Andri, lantas dengan adanya penambahan dari jumlah pengungsi, menurut Anda berdasarkan data yang Anda himpun, ini bagaimana kapasitas di tempat pengungsian saat ini? Apakah sudah melebihi kapasitas atau seperti apa? Ya, untuk barak pengungsian terutama di Kabupaten Sleman, Yogyakarta sendiri ini masih sangat cukup. Di Kabupaten Sleman, BPBD Sleman telah menyiapkan sedikitnya ada 8 barak pengungsian di Kecamatan Cangkringan. Ini yang mampu menampung hingga ribuan pengungsi. Namun dari 8 itu saat ini baru digunakan 1 barak pengungsian, yaitu barak Desa Gelagaharjo. Sehingga 7 lainnya masih kosong, namun sudah dipersiapkan seperti disiapkan tenda dan juga bilik bagi mereka para pengungsi. Sehingga untuk kondisi barak pengungsian di Kabupaten Sleman sendiri saat ini masih mencukupi meskipun dalam kondisi pandemi COVID ini. Vena. Andri, untuk saat ini bantuan bagi para pengungsi ini seperti apa? Apakah mencukupi? Ya, Vena, Kintan, untuk bantuan bagi para pengungsi sendiri memang saat ini masih sangat cukup. Seperti terlihat di barak pengungsian Desa Gelagaharjo, Kecamatan Cangkringan sendiri, setiap hari ada banyak warga maupun komunitas serta instansi terkait yang memberikan bantuan mulai dari makanan, kemudian ada popok bagi lansia, kemudian susu bayi dan lain sebagainya, sehingga dirasa sangat cukup mengingat di Kabupaten Sleman sendiri baru ada 203 orang yang mengungsi yang ini masih dalam kelompok rentan. Sementara kelompok produktif sendiri saat ini belum mengungsi dan mereka masih tinggal di Dusun Kali Tengah Lor yang berjarak sekitar 5,5 km dari puncak gunung.